Seorang laki lahir dari keluarga petani miskin dan putus sekolah sejak usia 13 tahun. Hidup tak pernah memberinya kenyamanan, tapi ia belajar satu hal, bekerja keras, bertahan, dan memberi nafkah. Pada usia 19, ia menikahi satu-satunya gadis yang pernah tersenyum pada tangan kotornya. Setahun kemudian, ia menjadi seorang ayah. Anak laki-lakinya adalah cahaya, alasan hidupnya, dan kesempatan kedua dalam hidup yang keras. Sejak saat itu, ia bekerja siang dan malam menjadi buruh bangunan, mengangkat barang di pelabuhan, semua demi masa depan di mana anaknya tak perlu memikul beban yang sama. Tapi saat anaknya menginjak usia 3 tahun, cahaya itu mulai redup. Anaknya sering jatuh, mudah lelah hanya setelah beberapa langkah. Lalu muncul bekas luka gelap dan membandel. Suatu pagi, sebuah memar membengkak dengan cepat dan menghitam. Panik, sang ayah langsung membawa anaknya ke rumah sakit terdekat. Diagnosisnya cepat dan kejam, kanker leukemia. Untuk beberapa saat, cinta terasa cukup untuk melawan penyakit itu. Ia menjual rumah, menggadaikan barang-barang, dan meminjam dari siapapun yang mau mendengar. Ia bekerja 3 pekerjaan sekaligus, hanya tidur 2 jam sehari. Tapi uang terus menguap seperti pasir di genggaman. Suatu malam, seorang teman menariknya ke samping dan berbisik. Kabel tembaga di trafo pinggir jalan, kupas, jual, cepat dapat uang. Awalnya, sang ayah menolak. Ia belum pernah mencuri seumur hidupnya. Tapi keputusasaan itu seperti racun yang merayap perlahan. Ketika pengobatan anaknya tertunda karena tak ada biaya, ia akhirnya menyerah. Ia mencuri. Dan ia tertangkap. Dihukum 4 tahun penjara, ia meninggalkan istri yang harus bekerja keras sambil merawat anak mereka yang semakin lemah. 2 tahun menjalani hukuman, ia menerima surat dari istrinya. Kondisi anak mereka memburuk. Malam itu juga, sang ayah jatuh tersungkur di lantai sel, menangis sejadi-jadinya. Tersentuh oleh penderitaannya, para petugas penjara yang banyak juga seorang ayah mengumpulkan uang untuk membantu. Tapi tetap tak cukup. Dalam sebuah tindakan belas kasih diam-diam, mereka mengizinkannya mengunjungi anaknya selama 30 menit di bawah pengawasan ketat. Ia tiba di rumah sakit dalam keadaan diborgol. Anaknya terbaring lemah, kulitnya pucat, matanya letih namun hangat. Sang ayah berlutut di samping tempat tidur, menggenggam erat tangan kecil yang kini kurus itu. Tak ada kata-kata, hanya air mata dan rasa yang tak bisa diungkapkan. Saat waktu kunjungan habis, si kecil menatapnya dan berkata pelan, Ayah baik-baik ya di penjara. Ayah pergi saja, polisi sudah nunggu. Sebulan kemudian, anak itu meninggal dunia. Keinginan terakhirnya, abu jenazahnya disebarkan di danau dekat penjara. Supaya ayah bisa mengunjungi aku, kalau kangen. Katanya. Sejak dibebaskan, sang ayah datang ke danau itu setiap 2 minggu. Saat hari anak, ia membawa permen, mainan, kue, dan bunga yang dulu disukai putranya. Ia duduk di tepi danau hingga malam datang. Kadang ia berbicara sendiri, kadang ia hanya diam, mendengarkan. Dan saat angin berhembus pelan di atas permukaan air, ia bersumpah mendengar suara anaknya. Ayah, jangan kangen aku ya. Tapi kalau benar-benar kangen, datanglah ke danau. Aku akan selalu ada di sana. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe.